kami pada podcast Bincang-Bincang Mahasiswa bersama Mahasiswa Administrasi Negara. Kali ini yang akan kita bahas adalah sebuah kasus yang sebenarnya sudah cukup lama, yaitu sekitar tahun 2022 sampai tahun 2023. Namun kasus ini tetap menarik untuk kita bahas, karena ini menyangkut tentang pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pejabat publik. Namun sebelum itu, perkenalkan saya Kartika Renasumina tetap bersama teman-teman saya, dimulai dari saya Yogi Haryogo. Saya Putri Robiana. Saya Indra Putri. Oke, jadi kita mau bahas tentang pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pejabat publik. Pada prakteknya memang banyak sekali pejabat publik yang dalam kehidupan sehari-harinya, dalam lingkungan kerjanya tidak menerapkan prinsip kode etik, sehingga banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Seperti yang akan kita bahas ini apa teman-teman? Ya, di sini kita akan bahas satu kasus, yaitu hakim yang terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim, yang dimana dia langsung dipecat dan diberhentikan secara tidak hormat. Namanya yang dilakukan oleh hakim itu apa sampai dia diberikan sanksi seberat itu secara dipecat langsung secara tidak hormat? Kalau menurut info yang aku baca sih, ada hakim di Pengadilan Negeri Rangkas Bitung dengan inisial BA yang diberhentikan secara tidak hormat karena terbukti menggunakan narkotika di ruang kerjanya, yang narkotika ini dengan jenis sabu-sabu. Tersangka BA ini memakai narkoba jenis sabu ini tidak sendirian, namun sama teman-temannya. Ini itu juga sesama hakim. Sesama hakim itu dilakukan dalam kejadian juga. Jadi bisa dibilang ini tuh sebenarnya pesta sabu yang dipakai rame-rame, bukan sendirian gitu. Oke, jadi kan si hakim yang di Pengadilan Rangkas Bitung ini itu dia melakukan terbukti menggunakan sabu ya. Namun tadi kamu bilang kalau ini pakainya itu rame-rame. Itu kronologi ketangkepnya gimana kok? Dia tuh pakai rame-rame. Jadi awalnya itu dari Ketua BNN Provinsi Banten mendapatkan laporan dari masyarakat adanya penyelundupan narkoba. Penyelundupan narkoba itu dari Sumatera menuju Banten melalui jasa pengiriman barang. Jadi setelah mendapatkan informasi tersebut, tim BNN langsung menyelidiki dan mengontrol langsung perjalanan untuk mengawasi barang tersebut sampai tiba di tujuan. Terus BNN-nya gimana caranya tahu kok si narkoba itu kok? Gimana caranya BNN tahu kalau narkoba itu punyanya hakim yang Rangkas Bitung aja? Jadi pas tim BNN ini melakukan penyelidikan mengawasi barang ini sampai ke tempat tujuannya, nah di situ ada orang yang ngambil dan ternyata orang yang ngambil itu dengan inisial RAS, di mana itu merupakan pegawai negeri dari Pengadilan Negeri Rangkas Bitung itu. Terus dia itu ngambil barang itu bukan semata-mata karena itu miliknya diambil, bukan, tapi itu ada perintah dari atasannya, ketika disuruh gitu kan. Terus tadi itu kan pesta ya, berarti kan tersangkanya bukan cuma hakim BA yang Rangkas Bitung itu, berarti kan tersangkanya ada biasanya ada hakim yang lain yang ikutan jadi tersangka. Nah, kalau menyambung pembahasan kita tentang kasus hakim BA ini tadi, dia kan dapat sanksinya berat ya, berupa dipecat secara tidak hormat, sama ada hukuman juga kalau nggak salah, kita juga pernah dengar. Nah, gimana sama hakim-hakim yang lain ini? Kalau si DA-nya aja yang sanksi berat, terus hakim-hakim yang lain yang ikutan pesta juga, apa sanksinya juga seberat mungkin? Kalau yang lain ini ringan, dia dijatuhi hukuman pidana selama 2 tahun. Tapi kalau menurutku sih ya, dia harusnya bisa dapat hukuman yang lebih berat, karena rumahnya ini kan jadi TKP dia untuk pesta sabu, jadi harusnya bisa lebih berat lagi hukumannya. Ya, walaupun akhirnya dia dijatuhi hukuman pidana cuma selama 2 tahun. Tapi kenapa ya kok lebih berat si DA, si hakim DA yang hakim Rangkas Bitung itu ini hukumannya? Emang adakah poin yang memberatkan kenapa si hakim DA ini lebih berat hukumannya dibanding hakim lainnya? Oke. Untuk informasi yang saya dapatkan, ya, memang hakim ini problematik dan pernah di closing
selama 2 tahun atas kasus perselingkuhan. Dulu dia pernah kena kasus perselingkuhan juga itu sempat ada skorsing gitu ya, jadi hukumannya Selama 2 tahun. oh ya selingkuh sama siapa emang? Bapak saya. Maaf, aku dipotong. Jadi waktu itu pas dia masih ya, itu punya hubungan sama pegawai. Jadi juga pegawai pengadilan sana. Jadi ya notabene kan istri sana, yang notabene itu masih istri dari salah satu hakim juga di sana. Oh istrinya hakim lain, istrinya temennya gitu Iya, ya? istri temannya. Jadi dia itu berselingkuh dengan istri temannya. Dan juga dia akhirnya itu digunakan ke pengadilan ini. Itu juga jadi bagian dari skorsing yang dilakukan atas perselingkuhan yang dilakukan itu. Jadi dia dipindah ke situ itu karena diskorsing ya, bukan karena pembebasan. Info lainnya juga waktu pas proses pemeriksaan dia ini juga nggak kooperatif baik kita selingkuhan tadi maupun tentang kasus narkoba ini. Nah, jadi itulah jadi salah satu alasan yang memberatkan hukuman CPA ini. Jadi emang dia problematik ya, jadi ya panas sih kalau misal sampai dicopot gitu ya, soalnya kan kalau dia kan juga udah pernah skorsing dan ternyata juga akhirnya diulang lagi. Khawatirnya kalau nggak diskorsing, kalau nggak diproses hukum yang benar nanti dia juga akan terus terulang lagi karena memang notabene orangnya adalah hukuman. Oke, makasih infonya. Jadi kalau teori yang aku pelajarin ya, kalau menurut teori yang aku serap selama pelajaran selama kuliah mata kuliah administrasi negara itu, hakim itu kan termasuk dalam kategori pejabat pelayan publik ya, yang mana dia ini tugasnya bukan hanya menegakkan hukum pada saat di meja pengadilan, namun dia juga harus bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, termasuk baik itu di kerjaan, baik itu di lingkungan masyarakat, pokoknya dia harus bisa mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Jadi kayaknya ya yang memang udah pantas kalau memang si hakim PA ini karena dia orang yang problematik, akhirnya ya diproses sesuai hukum yang berlaku sampai bahkan dipecat itu sudah merupakan apa ya kayak setimpal gitu ya sama apa yang dilakukan. Jadi kalau nggak mau dapat hukuman, nggak mau dipecat ya jangan. Tapi sebelum kita selesai, kita punya teman-teman yang ada di rumah nih. Kita dengerin dulu nih pendapat teman kita yang ada di rumah. Hai Rohma, bagaimana tanggapan kamu terkait kasus yang kita bahas ini, terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim di Pengadilan Negeri Rangkas Bitung? Silahkan pendapatnya Rohma. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyampaikan informasi yang sangat berguna bagi kita semua. Jadi hal yang dapat kita pelajari bahwa kasus ini itu merupakan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Kenapa? Karena seorang hakim itu diharapkan benar-benar bersih dari obat-obatan terlarang. Dan juga seorang hakim itu harus sehat jasmani dan rohaninya. Karena keadaan tersebut itu bisa mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh hakim dalam menangani suatu perkara di meja persidangan. Gitu teman-teman. Dan saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah menyimak podcast dari kami. Untuk membahas hal-hal menarik lainnya, silakan tungguin terus podcast dari kami. Bye-bye.